Kita akan coba membahas tentang Sustainable Development Goals. Pertama, kita buka dulu Google, kita ketik saja SDG, nanti akan muncul di sini. Di sini kita lihat ada SDG Indonesia punya 2030, ada juga SDG yang dunia, UN berarti United Nations. Ada juga ini Bapeda dari Jogja, Bappenas, SDGs Indonesia, tidak apa-apa sama aja. Kita coba buka satu yang United Nations atau PBB terlebih dahulu. Sini terlihat ada 17. Ini adalah agenda utama bagi dunia ya. Karena awal website-nya seperti ini. Ini ada sejarahnya, dibaca aja. Ada video YouTube. Oke, kita coba lihat. SDG nomor 1. And poverty in all its forms everywhere. Jadi menuntaskan kemiskinan ya. Ini telah membawa tingkat pertama dalam kemiskinan ekstrim dalam sebuah generasi. 119 sampai 124 juta orang dipaksa kembali ke tingkat kemiskinan ekstrim tahun 2020. Efeknya diperkirakan 7% di 2030. Per April ada 118 negara yang melaporkan di tingkat nasional atau lokal risiko bencana, strategi reduksi. Ini sungguh harus selesaikan dengan cepat ya. Ini agenda untuk pemerintah dan dunia juga. Sebanyak 4 miliar orang belum dilindungi oleh asuransi sosial. Perlindungan sosial atau asuransi ya biasanya. Biasanya setiap negara itu ada programnya. Oh, ini ada eventnya yang terkait dengan poverty. Ingat dalam satu kejadian itu tidak hanya selalu hanya berdiri sendiri ya. Ini bisa juga langsung sekaligus menyelesaikan SDG yang lainnya. Contohnya ketika hanya kita buka ini saja ya, tentang kemiskinan, rupanya ada juga yang nomor 2, 5, 8, 9, 10, dan 17. Jadi saling berhubungan masing-masing SDG ini. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri, karena pada dasarnya semua tujuan itu adalah satu. Lihat, ini memang agendanya cukup banyak sekali. Ini juga tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Apalagi dalam tahun 2030 ya, diharapkan semua target SDG ini bisa terrealisasi. Sekarang tanggal 19 Februari 2022, sekitar 7 tahun lebih lagi ya, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai target tahun 2030 ini. Ini ada beberapa publikasi yang bisa dibaca terkait dengan kemiskinan, bagaimana negara mengurangi kemiskinan, ada berita-berita terbaru.
Nah, ini ada yang unik yang sangat menarik perhatian saya, Blue Foods. Blue Foods ini, kalau Green Foods masih paham ya. Blue Foods ini berarti apakah kaitan dengan laut, sumber daya air. Makanan yang berasal dari sumber daya air itu bisa rumput laut, bisa ikan, kelompok krustase seperti udang, dan lain-lainnya ya. Kita ingin tahu dulu Blue Foods ini apa. Makanan diproduksi dari lautan, danau atau sungai, memiliki peran penting untuk mencapai kecukupan makanan, menghentikan kekurangan nutrisi, dan membangun kesehatan, nature positive and resilient system. Ini bagus, menarik untuk dibahas. Saya yakin penelitiannya pasti sudah ada. Karena tidak mungkin hanya satu orang di dunia ini yang peka terhadap satu hal. Contohnya seperti food supply chain, pasti dari setiap negara pasti ada satu yang peduli terhadap hal itu. Jadi penelitian itu akan terus berkembang. Access to safe and nutritious food for all. Kalau kita melihat makanan yang berasal dari laut, itu memiliki keunggulan tertentu ya. Ini sekedar pengetahuan umum saja. Ada omega 3 yang berasal dari ikan, terutama minyak ikan kod. Kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Tapi kita harus perhatikan juga ya, ikan itu ada yang dagingnya warna putih, ada yang dagingnya berwarna oranye menuju kemerahan. Ikan yang dagingnya berwarna putih, ya sehat juga sih, boleh juga dimakan. Ikan yang dagingnya berwarna oranye kemerahan seperti salmon, tuna, itu dikatakan memiliki protein yang lebih tinggi, omega 3 juga yang lebih tinggi. Sebenarnya pada dasarnya warna dagingnya itu tetap warna putih, tetapi lingkungan sekitar dan makanan yang mereka makan yang menyebabkan perubahan pigmen pada otot di dalam tubuh ikan itu. Tapi dari hasil penelitian sih memang dikatakan yang daging berwarna ikan yang berwarna oranye kemerahan itu lebih bagus gizinya daripada ikan yang dagingnya berwarna putih. Nih, Blue Foods juga dapat menyediakan sumber protein yang lebih sehat, lebih rendah risiko untuk sakit jantung daripada yang lainnya. Ya, ini memang benar ya. Makanya sering dikatakan makan ikan lebih baik daripada makan daging-dagingan yang lain. Terutama dari hewan yang berasal atau hidupnya di darat. Dari berbagai penelitian memang sudah banyak mengatakan hal seperti itu. Nah, akan tetapi penting untuk diperhatikan tempat tinggal dari ikan ataupun produk makanan yang berasal dari laut ini harus bersih juga ya. Karena dulu sempat terjadi permasalahan kapal Merkuri yang bocor di laut. Ini menyebabkan tingginya kandungan merkuri pada beberapa jenis ikan. Salah satunya ada juga di ikan tuna. Tapi di tahun ini harusnya kadar merkuri tersebut sudah mulai berkurang, tidak seperti yang dulu lagi. Ketika tepat kapal pembawa merkuri itu jatuh ya. Kemudian boosting nature positive and sustainable food production. Ini tertulis makanan yang seperti ikan itu menghasilkan emisi gas yang sangat rendah ya.
muscles and glands. Kerang. Memang terbukti kerang itu bisa memfilter air ya. Saya pernah melihat sebuah video, ada 2 buah akuarium, airnya sama-sama kotor, yang satu diletak kerang, yang satu dibiarin aja. Rupanya yang kerang jadi bersih airnya, jadi jernih. Terbukti memang sebagai filter air ya. Ini juga menjadi sebuah fenomena. Jika kerang mampu membersihkan air, berarti tubuhnya itu memiliki sistem saringan yang cukup kuat ya, istilahnya. Berarti kotoran dalam tubuh kerang itu apakah masih sehat untuk dikonsumsi manusia? Saya belum tahu, tapi itu harus dibaca lagi penelitian yang lebih jelas. Kemudian blue food juga meningkatkan usia. Karena dia mendukung diet yang sehat, resilience terhadap perubahan iklim, fluktuasi pasar. Memberikan peluang pekerjaan juga untuk wanita karena sebagian besar untuk perusahaan ikan skala kecil itu tenaga kerjanya adalah wanita. Nah, ini juga mendukung SDG nomor 1, 5, 8, dan 10. 5, gender equality, 8 tentang work, industri, sama mengurangi ketidaksetaraan. Nah, sekali lagi memang tidak ada SDG yang berdiri sendiri. Blue foods must be integrated into discussion and decision about the food system. Luar biasa sekali manfaatnya. Ini ada yang menarik, fakta dari Blue Food. Ikan menyediakan 3,3 juta manusia dengan hampir 20% dari rata-rata per kapita untuk protein dari hewani bersamaan dengan mikronutrien yang penting. Analisis sekarang memprediksi bahwa jika ikan laut ditangkap untuk dikurangi, lebih dari 800 juta orang akan mengalami defisiensi di nutrisi yang penting. Sangat penting diperhatikan. Saya baru tahu juga hal ini ya. Yang ketiga, antara 30-35% dari ikan yang ditangkap itu hilang atau terbunuh. Ya, ini berarti jangan buang-buang makanan ya. Kalau ada ikan, bersyukurlah bisa makan ikan. Diperkirakan 10-12% dari populasi dunia sangat bergantung pada blue food untuk keberlangsungan rumah tangga mereka. 90% dari nelayan dan pekerja di bidang perikanan dipekerjakan dalam industri ikan skala kecil, setengahnya adalah wanita. Tahun 2017, pendapatan bersih negara berkembang dari ekspor blue foods melampaui pendapatan dari semua produk agrikultur, komoditas agrikultur setelah digabungkan. Saya ingin membaca kembali. Blue foods ini adalah produksi dari laut, danau, atau sungai. Berarti mulailah konsumsi blue foods karena kalau dari segi protein, nutrisi, dan lainnya juga cukup bagus. Tidak kalah dari protein hewani yang tinggal di darat. Kita lihat lagi di sini, di SDG nomor 1, ini ada target dan indikator. Targetnya adalah ini, $1,25 per day. Kalau dirupiahkan,
Itu dolar kan sekitar 14.500 untuk Februari 2022 tanggal 19. Itu sekitar 18.100. Saya tidak tahu ini hitungannya pakai dolar Amerika atau dolar apa. Sepertinya dolar Amerika. Tetapi ekonomi Amerika dan Indonesia pasti berbeda ya. Jadi kalau dirupiahkan apakah cocok atau tidak ya saya tidak tahu juga yang mana pasti. Tapi kita baca dulu indikatornya. Nah, oke, bagus. Target 1,2. Nah, indikator-indikator ini bisa dijadikan sebagai indikator pembentuk variabel penelitian ya. Kalau kemiskinan ini lebih ke arah ekonomi makro. Ketiga, ini. Yang keempat, yang kelima, satu A dicabangin lagi ya. 1B. Yang cukup menarik di sini, coba kita Ctrl F, kita ketik saja woman. Paling tidak sudah ada 6 kata woman di dalam halaman ini. Berarti emansipasi wanita juga diperhatikan ya oleh PBB. Jelas setelah kita lihat, kita pelajari, sangat bagus ini. Ini kan terkait dengan akuntansi keberlanjutan juga. Progres ini di 2021 nah, intinya orang-orang sudah mulai berusaha untuk mengurangi kemiskinan. Dan salah satunya negara harus kuat dalam menyokong ini. Ini untuk yang tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Intinya ini akan terus berkembang setiap tahun. Dan kalau bisa, angka 7% ini jangan sampai terjadi. Kalau 0% tidak mungkin. Tapi kalau 7% ketinggian, ya mungkin tambah 0,7% gitu ya. Jadi 0,7% di 2030 itu sudah sangat luar biasa. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dari SDG nomor 1 tentang kemiskinan. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan. Kalau memang belum bisa menyelesaikan di tingkat negara kita bisa mulai dari tempat kita berada, lingkungan sekitar, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, atau provinsi ya. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, mengurangi kemiskinan di dunia. Terima kasih. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat.